Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Rasyadi, Kepala MTS Nurul Falah Durajaya, akan memaparkan mengenai sejarah berdirinya MTS Nurul Falah Durajaya. MTS Nurul Falah Durajaya berdiri tahun 1994 dan pada tahun ini menginjak usia yang sudah dewasa, yaitu 30 tahun. Dibangunnya MTS Nurul Falah Durajaya ini bertujuan untuk menampung lulusan-lulusan SD di sekitar Kecamatan Beber dan Kecamatan Bregen. Yang alhamdulillah dari tahun ke tahun jumlah peserta didik alhamdulillah bertambah. MTS Nurul Falah Durajaya memiliki visi menjadi madrasah berstandar nasional yang mampu mencetak insan mandiri, berprestasi, dan berkepribadian Islami. Misi dari MTS Nurul Falah Durajaya yaitu mengembangkan proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar ketenagaan. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang mendorong siswa berprestasi, disiplin, berakhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan keagamaan melalui berbagai kegiatan di madrasah, di mana kegiatan-kegiatan tersebut tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di Madrasah Nurul Falah. Yang selanjutnya, menumbuhkan potensi siswa dalam berbagai kegiatan pengembangan diri, menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga siswa berkembang secara maksimal dan menumbuh kembangkan aplikasi dan praktis dalam kehidupan bermasyarakat. MTS Nurul Falah juga menyelenggarakan pengembangan diri sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya serta mengembangkan perilaku religius sehingga siswa dapat mengamalkan dan menghayati agama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan perilaku terpuji dan praktek nyata sehingga menjadi siswa teladan bagi teman dan masyarakat. Yang alhamdulillah tahun ini di MTS Nurul Falah Durajaya menggunakan kurikulum Merdeka. Dengan kurikulum Merdeka itu, semua yang saya paparkan dalam baik visi maupun misi tersebut bisa dilaksanakan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Adapun tujuan dari berdirinya MTS Nurul Falah yaitu ingin mengembangkan kelulusan, bahwa diharapkan nanti siswa-siswi MTS Nurul Falah lulus dari MTS akan mampu, yang pertama, hafid Al-Quran atau hafal juz amma, kedua, mampu berbicara menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris dengan baik. Tiga, menjadi imam sholat wajib di masyarakat. Yang keempat, mampu memimpin minimal doa-doa dalam setelah sholat. Yang kelima, mampu dan bisa menghafal bacaan sholat dengan baik dan benar. Yang keenam, menerapkan dan mengoperasikan komputer. Yang ketujuh, mengoperasikan dan menguasai penggunaan dan manfaat internet dengan baik.
Yang kedelapan, memahami dan mengetahui sejarah Islam secara nasional maupun internasional. Dengan tujuan itulah kami MTS Nurul Falah Durajaya melengkapi sarana dan prasarana di MTS. Contoh, adanya lab komputer, jaringan internet yang bisa diakses oleh seluruh warga MTS Nurul Falah. Dengan itu, barangkali kami juga bisa mengembangkan kemampuan anak dalam menggunakan media sosial maupun yang lainnya. Dengan harapan itu, mudah-mudahan lulusan dari MTS Nurul Falah Durajaya ini mampu bersaing untuk masa yang akan datang. Itu juga diwujudkan oleh alumni ataupun lulusan MTS Nurul Falah dalam persaingan yang terjadi, maka ilmu yang diterapkan di MTS Nurul Falah mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan sekolah yang lebih tinggi. Itu dibuktikan lulusan ataupun dari tahun ke tahun siswa MTS Nurul Falah ini bisa melanjutkan ke tingkat SMA baik negeri maupun swasta atau SMK, MA dan yang lainnya. Dengan itu barangkali sekelumit gambaran yang dimiliki ataupun yang diterapkan di MTS Nurul Falah Durajaya di usia yang ke-30 ini, mudah-mudahan gambaran ataupun hal-hal yang lain yang diungkap ataupun dijelaskan oleh waka-waka yang kami miliki itu adalah bukti nyata di keberadaan di MTS Nurul Falah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan MTS Nurul Falah Durajaya ini bisa selalu memberikan yang terbaik untuk anak didik, khususnya umumnya untuk masyarakat di lingkungan Kecamatan Beber dan Greget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis M. Astori Esos. Saya berasal dari Desa Durajaya. Saya mulai mengajar di MTS Nurul Falah ini dari tahun 2000 sampai sekarang dan menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Visi misi daripada MTS Nurul Falah, visinya itu terlaksananya proses pendidikan yang memenuhi standar mutu, berkarakter, inovatif, berprestasi, berkepribadian Islami, dan berakar pada budaya bangsa. Kemudian misinya salah satunya menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Itu salah satu misi dari MTS Nurul Falah. Untuk tugas saya sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum, yang pertama menyusun jadwal, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di MTS Nurul Falah, kemudian pembagian tugas untuk guru mata pelajaran, yang kebetulan di sekolah ini ada 15 guru mata pelajaran dan alhamdulillah sudah bersertifikasi sebanyak 6 orang, kemudian sarjana, hampir semua guru di sini sarjana sesuai dengan mata pelajarannya yang diampu. Kemudian tugas lainnya saya menyusun kurikulum, dan kebetulan untuk tahun sekarang dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Jadi ada tahun yang lalu kita hanya menggunakan, ada 2 kurikulum yang kita pakai untuk tahun yang lalu 2023-2024, yaitu untuk kelas 7 kurikulum Merdeka, untuk kelas 8 dan kelas 9 kurikulum K13. Sedangkan untuk tahun sekarang, tahun 2025, kami sepakat untuk menggunakan kurikulum Merdeka
untuk seluruh rombel, untuk dari kelas 7 sampai kelas 9. Kenapa digunakannya kurikulum merdeka untuk seluruh rombel? Nah, ini tujuannya memang sudah seharusnya untuk tahun 2025 itu ketentuannya menggunakan kurikulum merdeka. Nah, perbedaannya apa kurikulum merdeka dengan kurikulum 13? Perbedaannya yang pertama, di kurikulum 2013 itu acuannya disebut dengan silabus, sedangkan di kurikulum merdeka disebut dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian untuk pegangan Bapak dan Ibu guru, yaitu tahun kurikulum 2013 RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Untuk kurikulum merdeka disebut dengan modul ajar. Itu perbedaannya. Kemudian kalau di kurikulum merdeka banyak interaksi yang diutamakan adalah interaksi guru dengan siswa. Kemudian yang diharapkan dari kurikulum kami yang kami buat itu aktifnya siswa. Jadi peserta didik yang lebih aktif, kemudian yang lebih punya gagasan, kemudian siswa tersebut punya ide-ide yang cemerlang, bisa mencurahkan ide-ide mereka sendiri. Kemudian diadakannya proyek untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian di mata pelajaran pun ada beberapa perbedaan. Di sekolah kami ini ada beberapa ekskul, yang utama yaitu pramuka, itu wajib untuk seluruh siswa. Kemudian ada ekskul yang harus dipilih oleh peserta didik. Yang pertama, yang wajib itu pramuka, yang dilaksanakan pada hari Jumat minggu pertama dan yang ketiga. Kemudian ekskul yang ketiga ada paskibra, ada PMR, kemudian ada karate yang dilaksanakan tiap hari Jumat setelah Jumatan di minggu kedua dan minggu keempat. Kemudian kelulusan dari MTS Nurul Falah Durajaya ini ya alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian pertama dari nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian dari ujian madrasah berbasis komputer, kemudian ujian nasional berbasis komputer. Itu kriteria untuk yang kelulusan. Dan alhamdulillah untuk tahun sekarang dan untuk tahun-tahun yang lalu kami meluluskan semua siswa-siswa kami. Kemudian alhamdulillah minat untuk melanjutkan pun sangat baik, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kemudian untuk tahun sekarang alhamdulillah juga kami PPDB keluar atau masuk ke SMA negeri, SMK negeri atau swasta dan MA negeri hampir 99%. Jadi untuk peningkatan PPDB keluar alhamdulillah meningkatnya luar biasa untuk tahun sekarang. Jadi lebih banyak yang masuk ke SMA dan SMK swasta maupun negeri. Itu yang kami sangat bangga dengan potensi anak-anak. Tetap menginginkan peningkatan pada tahun sekarang, yaitu lebih banyak lagi anak-anak kami atau siswa-siswa kami yang melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kemudian untuk PPDB yang masuk ke MTS Nurul Falah dari tahun ke tahun ya alhamdulillah meningkat. Dan ini mungkin dikarenakan satu
Untuk yang ke MTS Nurul Falah, yang pertama pembiayaan untuk awal tahun itu tidak ada pembiayaan yang masuk ke MTS Nurul Falah. Kemudian buku juga tidak memberatkan siswa, tidak membeli LKS atau buku paket, tidak, karena kami sudah menyiapkan di perpustakaan kami bentuk buku paket yang memang sudah disediakan sejak sebelum awal tahun. Jadi kami tidak menjual beli LKS atau buku paket. Jadi itu sudah program kurikulum juga. Jadi yang diharapkan oleh kami dalam kurikulum juga menginginkan peningkatan mutu MTS Nurul Falah, kemudian tidak memberatkan pembiayaan untuk orang tua, dan itu tujuan dalam kurikulum. Kemudian bisa diterima di masyarakat. Motivasi dari saya untuk MTS Nurul Falah beserta untuk guru-guru, mudah-mudahan selalu semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Kalau mengajar mah mungkin mudah, tapi untuk mendidik anak-anak bangsa ini, anak-anak generasi penerus ini sangat sulit. Saya berharap pada rekan-rekan guru, kemudian staf TU dan lain sebagainya yang ada di MTS Nurul Falah ini bisa bekerja sama untuk memperjuangkan anak-anak kita, kemudian selalu semangat dalam mengajar dan mendidik, sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan, yaitu menjadikan peserta didik MTS Nurul Falah ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbudi pekerti, kemudian anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan, utamanya diri saya sendiri, ya, sebagai guru di sini. Nama Nana Mulyana, yang tanggal lahirnya di Kuningan 27 Desember 1969. Kemudian setelah selesai, saya mulai mengajar di sini pada tahun 2000. Tahun ajaran 2000 itu sekitar bulan Juli tahun 2000, dan sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya untuk mengajar pelajaran bahasa Arab, dan adapun tambahan waktu yang diberikan kepada saya juga mengajar pelajaran fikih. Kemudian pada kesempatan ini saya juga dipercaya oleh Bapak sekolah, Bapak Dr. Andes Firmanto Sadi, MPD. Saya dipercaya untuk memegang sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana, yang pada hal ini saya dipercaya untuk mengurusin beberapa sarana yang ada di sekolah sini, ya, diantaranya kelas dan keadaannya bagaimana, keadaan kursinya bagaimana, kemudian juga
fasilitas-fasilitas MTS Nurul Falah Durajaya ini, ya insya Allah saya juga memperhatikannya. Yang saya ingin sampaikan bahwa di MTS Nurul Falah Durajaya ini ada 9 ruang kelas, 1 lab komputer, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada kantin juga, dan sarana kantor dan sarana TU. Untuk sarana-sarana yang lain diantaranya juga ada musola yang senantiasa digunakan untuk para siswa sholat, yaitu sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada juga WC siswa berjumlah 6 WC, kemudian ada WC guru, ada 2 WC gurunya, kemudian sarana olahraganya juga ada gedung serbaguna untuk olahraga basket dan juga yang lainnya bisa digunakan, dan juga bisa digunakan sebagai gedung serbaguna pertemuan. Itu sudah tersedia di MTS Nurul Falah Durajaya ini. Kemudian tidak lupa bahwa MTS Nurul Falah Durajaya ini adalah berdiri di tanah yang luasnya sekitar 1.200 meter persegi, yang terdiri dari 2 sertifikat kepemilikannya yang sudah disatukan menjadi satu lokasi MTS Nurul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukena. Saya lahir di Cirebon tanggal 9 November tahun 1981. Saya lulusan dari Universitas Wadai Gunung Jati Cirebon, mengambil Fakultas Bahasa Inggris keguruan. Saya sebagai guru bahasa Inggris dan mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Tugas dan fungsi sebagai wakil humas yaitu bekerja sama dengan Kapolsek, Puskesmas, dan Koramil ini untuk meminimalisir kenakalan remaja. Maka ada kerjasama dengan pihak-pihak instansi, tidak hanya kenakalan tapi juga dengan kesehatan buat anak-anak kami, dan hubungan dengan masyarakat juga selalu terjalin dengan baik, karena setiap kegiatan-kegiatan di sekolah ini kami sosialisasikan di media sosial, terutama di YouTube, di Instagram, dan di TikTok. Dan alhamdulillah masyarakat menaruh kepercayaan kepada sekolah kami MTS Nurul Falah Durajaya dengan baik, dan banyak dari berbagai desa, karena ada 2 kecamatan dan meliputi 20 desa. Dan untuk motivasi kami terhadap siswa-siswa MTS Nurul Falah yaitu dengan kata-kata mixed dream come true, bahwasanya buktikan bahwasanya cita-cita itu harus menjadi nyata. Harapan besar saya sebagai wakil kepala sekolah kepada masyarakat, inilah kami dari MTS Nurul Falah Durajaya telah memberikan yang terbaik bagi siswa-siswinya, bagi putra-putri, ibu bapak yang sekolah di sini. Terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat kepada sekolah kami, dan kepercayaan ini akan kami terapkan dan akan kami berikan yang terbaik buat putra-putri ibu bapak semuanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgianti Rosyadi Astoria SPD. Saya lulusan
dari Universitas Swadaya Gunung Jati, yang mana saat ini dikenal dengan UGJ. Di MTS Nurul Falah Durajaya ini, saya menjabat sebagai guru bahasa Indonesia, khususnya kelas 8 dan 9. Selain itu, saya juga dipercaya untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, di mana masa jabatan sebagai wakil kesiswaan terhitung 7 tahun dari tahun 2017. Sedikit ingin saya sampaikan ekstrakurikuler dan prestasi yang pernah diraih oleh MTS Nurul Falah Durajaya. Pertama, ekstrakurikuler di MTS Nurul Falah Durajaya ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu ekskul wajib, di mana ini hanya ada 1 ekskul, di mana siswa wajib untuk mengikuti ekskul ini, yaitu ekskul pramuka. Yang kedua, ada ekskul pilihan. Siswa bebas memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ekstrakurikuler pilihan ini ada PMR, karate, hadroh, dan marching band. Kemudian, saya juga akan menyampaikan prestasi yang pernah diraih pada tahun 2022 sampai 2023, diantaranya juara 1 Giat Jambore Ranting Regu Putra, juara 1 Giat Jambore Ranting Regu Putri, juara 2 Gerak Jalan Regu Putri tingkat kecamatan, juara 2 Ita Jamnas Putra, juara 2 Ita Jamnas Putri. Itulah prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh MTS Nurul Falah Durajaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masa depan cerah mulai dari pendidikan yang baik. Gabung dengan kami dan jadilah siswa yang cerdas. Pendidikan adalah investasi masa depan Anda. Gabunglah di MTS Nurul Falah Durajaya dan buktikan prestasimu di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eui Sudamsi. Jabatan saya di sini sebagai staf tata usaha MTS Nurul Falah Durajaya. Masa kerja 25 tahun terhitung dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Baik, sedikit ingin disampaikan mengenai tugas sebagai tata usaha. Tata usaha sekolah yaitu suatu kegiatan untuk melayani, membantu, memenuhi, dan menyediakan segala keperluan yang ada di sekolah MTS Nurul Falah Durajaya. Mengenai ruang lingkup yang dikerjakan seorang staf tata usaha yaitu menghimpun di sini yaitu menghimpun data yang awalnya tidak ada menjadi ada. Yang kedua, mencatat segala bentuk sesuatu yang berhubungan dengan data sekolah. Yang ketiga, mengolah di sini yaitu mengolah data agar mudah untuk dipergunakan. Yang keempat, menggandakan bisa berupa soft file atau fotokopi. Yang kelima yaitu menyimpan file data penting kaitannya dengan data kepegawaian dan lainnya mengenai data sekolah MTS Nurul Falah Durajaya. Yang keenam, menyampaikan. Selanjutnya, pelayanan sebagai staf tata usaha MTS Nurul Falah Durajaya yaitu ada 2 pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan internal. Yang kedua, pelayanan eksternal. Pelayanan internal yaitu pelayanan kepada kepala madrasah. Yang kedua, pelayanan kepada guru atau tenaga pendidik. Yang ketiga yaitu pelayanan kepada rekan tata usaha. Yang keempat, pelayanan terhadap siswa atau peserta didik.
Yang kelima yaitu pelayanan kepada orang tua siswa. Pelayanan eksternal yaitu pelayanan mengenai kedinasan, pelayanan mengenai pelayanan kepada masyarakat umum dan media. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dan fungsi staf tata usaha MTS Nurul Falah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Trisnawati, SPD. Alhamdulillah, saya di MTS Nurul Falah menjabat sebagai guru mapel matematika dan kepala perpustakaan, di mana masa jabatan saya sebagai kepala perpustakaan terhitung sudah 7 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Sedikit ingin saya sampaikan, sebagai tugas kepala perpustakaan, yaitu mempunyai tanggung jawab yang berhubungan dengan administrasi pembukuan, di mana pembukuan buku yang masuk dan keluar yang dipergunakan di sekolah kami, dan juga mengontroling perpustakaan sebagai sarana membaca dan belajar di dalam atau di luar jam pembelajaran. Dan harapan saya dengan adanya fasilitas perpustakaan dapat meningkatkan kualitas belajar siswa lebih baik lagi. Itulah pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Sulina, mengajar mapel SKI dari kelas 7 sampai kelas 9. Masa kerja saya mulai dari tahun 2015 sampai sekarang 2024. Saya di sini mengajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf atas sebesar-besarnya apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati, saya dari Desa Jati Pancur. Saya alumni MTS Nurul Falah tahun 2006. Sekarang anak saya alhamdulillah bersekolah juga di MTS Nurul Falah kelas 7. Apa alasan saya menyekolahkan anak saya di sini? Karena menurut saya MTS Nurul Falah itu kualitasnya bagus. Dari segi agamanya, dari segi eskulnya, dari segi pokoknya kedisiplinannya. Dan insya Allah saya yakin anak saya bersekolah di sini bisa istilahnya bisa terdidik dan terarah lah. Apalagi sekarang kan zamannya anak-anak itu pergaulannya udah tahu lah seperti apa. MTS Nurul Falah pilihan terbaik karena sudah berakreditasi A. Dan kebetulan teman saya juga anaknya bersekolah di sini. Silahkan ngomong. Kebetulan anak saya juga bersekolah di sini karena kualitas dan kedisiplinannya itu sangat baik, dan banyak dari lulusan MTS ini
anaknya pintar-pintar dan juara-juara. Dan kebetulan adik saya juga alumni dari MTS Nurul Falah Durajaya. Dia sekarang udah berhasil di bidang perbengkelan, dan dia sekarang bekerja di bengkel ternama di Tegal. Alhamdulillah berkat dari sekolah MTS ini. Agamanya juga alhamdulillah sangat baik. Dari cara mengajinya, cara sholatnya itu sangat taat dan teratur. Dan harapan saya, semoga anak-anak yang bersekolah di MTS Nurul Falah bisa mengejar cita-citanya, berprestasi, bisa berakhlak yang baik, dan bisa membanggakan kami orang tua beserta bangsa dan agama. Itu saja ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.